Silakan Imam Fama Sobirin. Silakan Imam Fama, apakah Anda seorang muslim? Ya, muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Ya, Anda jadi bantah, Bang? gini Bang, beberapa kali mungkin saya kurang ngikutin ya, cuman saya tahu beberapa kali lihat video Abang itu tentang membahas antara agama Islam dan Kristen mengenai kepercayaannya, jadi gitu Bang ya. Nah, jadi sekarang kita coba bahas masalah kepercayaan sendiri. Jadi dalam Kristen sendiri itu memiliki acuan atau pedoman hidup Bang ya. Nah, kalau misalnya kita bilang itu adalah kitab ya. Nah, kitab kalau dalam Kristen kan ada Injil, kalau di Islam itu ada Al-Quran, benar nggak Bang? Betul. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita mengacu kepada kitab tersebut. Betul. Karena itu yang menuntun kita ke jalan yang benar kan, seperti itu Bang ya. Nah, saya ingin kita mendiskusikan masalah keyakinan, di mana pedoman hidup kita tadi itu menyebutkan bahwasanya Tuhan kita itu seperti yang kita yakinin. Contohnya aja Kristen itu adalah Yesus, seperti itu. Di mana ada, kalau dibilang ayat yang menyatakan seperti itu. Kalau dalam Islam kan ada tuh, kayak seperti contohnya Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah bahwasanya Dia Allah itu adalah yang Maha Esa, seperti itu. Baik, artinya bukan Maha Esa Bang. Ahad itu artinya apa sih? Ahad itu artinya satu. Satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Dia adalah Allah, Dia adalah satu. Gitu Bang arti qul huwallahu ahad itu. Oke. Iya, betul. Oke, dikatakan terus, Dia lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Betul? Betul. Oke, pertanyaan saya begini. Apakah ketika kalian naik haji, tawaf di Mekah, di Ka'bah, kalian melambaikan tangan seperti ini? Iya, kenapa? Oke, ketika kalian melambaikan tangan seperti ini, ya kan? Apa yang kalian ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik, betul? Labbaik Allah. Oke, apa arti labbaik Allahumma labbaik? Kenapa? Enggak tahu. Google dulu dia. Bang, saya bisa tahu Bang, Anda terjeda itu, Anda lagi Google. Aduh, pendebat baru mau menghadapi pendebat yang udah bangkotan. Sudah selesai Google-nya? Enggak, bentar Bang. Sebentar, sudah selesai Google-nya? Aku enggak mempermasalahkan itu Bang. Sebentar, enggak, biar kita kasih tunjuk siapa sebenarnya gini Bang. Apa arti labbaik Allahumma labbaik? Kalimat itu banyak artinya Bang. La itu kan la tidak, itu ada kata la nafi, ada la nahi. Kalau dalam bukan arti labbaik Allahumma labbaik. Arti dari bala labbaik Allahumma labbaik apa artinya? Enggak, ini di luar konsep Bang. Saya nanyanya tadi, Waduh. adakah di dalam Kristen Bang itu kitabnya? Sebentar Bang, arti daripada labbaik Allahumma labbaik itu artinya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Itu artinya. Hubungannya apa Bang sama pertanyaan saya tadi? Oke, baik. Ketika Anda begini terhadap Hajar Aswad itu, melambaikan tangan terhadap Hajar Aswad itu, Anda berkata, wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Pertanyaan saya, Hajar Aswad ada berapa? Ada satu. Ada satu. Apakah dia beranak? Enggak, karena dia adalah benda. Oke, apakah dia diperanakkan? Enggak. Oke, maka saya bilang Bang, ya sebenarnya yaitu Allah itu. Sesungguhnya Bang, dia itu satu, dia tidak beranak dan diperanakkan, ya itulah. Enggak Bang, Allah. Jadi gini. Gimana? Abang ngomong Allah dalam konteks bahasa ya. Allah itu dalam kalimat bahasa Arab artinya berasal dari kalimat ilahun. Ilahun itu artinya Tuhan. Kemudian dimasukkan al-ma'rifat, yang mana al itu namanya ma'rifat, itu mengkhususkan. Iya, Tuhan kalian itu adalah Hajar Aswad itu Bang. Kenapa Tuhan kalian adalah Hajar Aswad? Karena begini Bang, kalau kalian mau menyembah, kalian harus mencari di mana keberadaannya, betul? Di
di mana nih posisi Ka'bah ini, posisi di situ. Karena apa? Karena di situ terletak Bang, Hajar Aswad. Ka'bah itu bukan seperti itu, Bang. Itu simbol untuk arah kita menghadap sholat. Bang, saya kasih tunjuk sama Anda ya fotonya ya, biar Anda bisa nih Bang. Nih. Saya Ya, balik saya dulu tahu, kamera Bang. saya Bang, biar nggak kelihatan wajah saya, biar nggak nutupin, kelihatan? Oke. Bang, Anda lihat nggak itu bentuk Hajar Aswad itu? Ya, itu kan batu. Mohon Bang. maaf, Bang. Hajar itu Mohon kan maaf. artinya Saya kalau tanya bahasa Indonesianya kepada hajar. Anda. Bang, mohon maaf, Bang. Ya, Menurut Anda bentuknya seperti apa? kenapa? Bentuknya seperti apa menurut Anda? Ya bentuknya lingkaran di situ. Iya, seperti apa? Seperti apa maksudnya? Ya Tuhan. Gini aja dah, gini aja. Gini aja saya tanya pada. Betul tidak bentuknya seperti, mohon maaf, bentuknya seperti alat kelamin wanita? Masya Allah, jangan disamakan Loh, seperti enggak, itu, saya Bang. tanya ini Bang, saya tanya. Betul tidak bentuknya seperti farjaha? Betul tidak? Bang, itu kan cuman tutupannya aja. Artinya itu Iya, di kenapa dalamnya tutupnya kan batu. dibikin seperti itu, Bang? Kenapa tutupnya dibikin seperti itu? Itu adalah, kalau Anda, Bang, saya kasih tunjuk Anda perbedaan Hajar Aswad dengan Lingga Yoni ya, Bang ya. Biar Anda saya kasih tunjuk. Ya. Aduh, ini saya didik Anda ini. Apa sebenarnya yang kalian sembah nih ya? Nih. Perbedaan Lingga Yoni. Ada Lingga, ada Yoni ya. Nih. Nah, dan Hajar Aswad. Ini sama, Bang. Lingga Yoni dengan Hajar Aswad itu 11-12. Biar Anda ngerti, Bang. Anda ini Ya, harus Bang. banyak-banyak belajar. Jadi Lihat satu lagi, nih. Bang. Jadi Abang ini apapun semuanya itu diarahkan ke apa yang Abang pahami. Bukan, Ya, Bang. Ini. Oke, biar dulu, Anda Bang. lihat Sebentar ya. dulu, Bang. Bang. Ya. Jadi gini, Bang. Tadi Di konteksnya awal saya menanyakan, Bang, di sebentar dalam dulu, kepercayaan, gini Bang, gini. Di dalam kepercayaan agama-agama terdahulu, manusia itu berasal dari, mohon maaf Bang, manusia itu berasal dari kelamin. Makanya, inilah asal-usul manusia. Dia berasal dari alat kelamin ini. Nah, makanya Bang, kalau Anda lihat, bentuk daripada Hajar Aswad ini, mohon maaf ya Bang ya, seperti Yoni. Ya Bang ya. Nah, coba nih saya kasih ininya kepada Anda. Bang, bisa gantian bicaranya nggak Bang sebentar Bang? Biar saya kasih tunjuk kepada Anda ya Bang ya. Ya, kita diskusi ini Bang. Nih Bang. Ini salah satu bentuk nih ya Bang ya. Berkas Lingga Yoni Megalitikum. Nih bentuknya seperti ini. Jadi mereka itu percaya bahwa asal usul manusia itu adalah dari kelamin. Makanya, nih ini banyak nih Bang, penampakan banyak ditemukan itu Bang. Peninggalan-peninggalan seperti itu banyak ditemukan, bukan cuma satu Bang. Ya, ada lingga, ada yoni, melambangkan alat kelamin pria dan alat kelamin wanita. Begitu loh. Nah, dahulu di Ka'bah, biar Anda tahu Bang, di Ka'bah itu dahulu ada ratusan berhala. Menurut sejarah agama Islam, dikatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada 360 berhala. Betul atau salah? Ya. Oke. Kenapa hanya ditinggalkan Hajar Aswad? Hajar Aswad bukan berhala, Bang. Bang, dulu Hajar Aswad itu termasuk bagian di situ, Bang. Aduh, saya tunjukkan hadisnya. Aduh, berat ini kita harus ngajar mereka satu-satu nih, Bang. Bang, hadisnya itu ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis qawi. Udah repot ini kalau di doif-doifkan ini, jadi nggak mau saya nunjukin lagi. Dhaifkan, Bang. Tadi kalau udah di doif-doifkan mau gimana lagi, Bang? Nanti dikasih tunjuk juga ya, doif palsu ya buat apa? Dhaif itu bukan palsu, Bang. Dhaif itu artinya lemah. Iya, artinya kan Anda menolak hadis tersebut, betul? Bang, dhaif itu bukan menolak, sampean tahu nggak? Makanya kita diskusi, hadis itu ada yang dhaif, ada yang qawi, ada yang hadis sahih. Sahih pun ada Bukhari, Muslim, banyak macamnya, Bang. Abang gini Bang ya, saya di pondok udah lumayan lama Bang ya, 4 tahun di Kediri. Jadi saya sudah mempelajari masalah hadis segala macam. Jadi hadis itu ada hadis yang akli, ada yang hadis nakli juga.
Nah, abang tahu gak hadis dhawi hadis yang dhaif itu yang seperti apa? Kita bukan menolak, Bang. Ayo. Oke, berarti Hadis dhaif benar itu bukan hadisnya. menolak. Hadis dhaif itu hadis yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik. Jadi Artinya begini, hadis Bang. tersebut lemah gitu. Tadinya orang-orang Quraisy, tadinya suku-sukunya Muhammad, di mana Muhammad tinggal itu, mereka kan biasa menyembah berhala di situ, betul? Iya, betul. Oke. Itu kaum sebelum Nabi Muhammad. Oke. Pada waktu sebelum Muhammad berumur 40 tahun, kata menurut umat muslim kan dia mendapat wahyu ketika berumur 40 tahun, betul? Betul. Oke. Menurut Anda dia pergi ke masjid atau pergi ke gereja atau pergi ke wihara atau pergi kemana dia? Waktu dia berumur 0 sampai 39 tahun atau sampai 40 tahun kurang 1 hari, dia pergi kemana? Wahyu. Sebelum menerima wahyu. Iya, pergi kemana dia? Maksudnya untuk beribadah? Iya. Maksudnya Ateis? sebelum beribadah kan belum ada masjid. Iya, Bang. Tapi kan ada tempat peribadahan, Bang. Karena kan ada agama. Gini, aduh, pelan-pelan lah kita ngomongnya pelan-pelan. Tenang. Gini, Bang. Apakah Muhammad tinggal di hutan? Enggak. Oke, dia tinggal di tengah-tengah masyarakat, betul? Betul. Oke, masyarakat itu sudah ada agamanya, betul? Entah itu mau nyembah berhala kah, entah itu mau nyembah bulan, entah itu mau nyembah apa. Pokoknya masyarakatnya itu adalah sebuah masyarakat yang sudah ada agama kepercayaannya, betul? Betul. Nah, Oke, terus? Kepercayaan mereka adalah menyembah berhala-berhala. Setuju? Setuju. Oke, pertanyaan saya. Lantas, Muhammad yang hidup di tengah masyarakat orang Quraisy ini, waktu dia berumur 0 sampai 40 tahun kurang 1 hari, dia perginya kemana? Kalau berbakti? Ke gereja? Ya, dia mengikuti ke sinagog atau kemana? Gini, Bang. Jadi kan di situ ada agama yang diturunkan oleh keluarganya. Berarti berhala. Yang dianut sama sebelumnya. Jadi apa yang dia lakukan itu. Ya, agama apa? Agama penyembah berhala, betul? Ya. Iya. Jadi Muhammad ketika berumur 0 sampai 40 tahun kurang sehari, dia adalah orang yang pergi ke kuil Ka'bah itu ikut melakukan penyembahan berhala. Setuju? Ya. Iya, ayo buat pengakuan, yuk. Ayo buat pengakuan. Ya, terus kenapa? Bukan, supaya orang-orang muslim sadar, Bang. Anda santri kan? Sekarang gini, oke. Bukan, Bang. Enggak, buat pengakuan dulu biar kita enak diskusinya, Bang. Anda santri. Kita biar sama, Bang. Ini kan diskusi, Bang. Ini diskusi kan. Coba Abang dari awal konteks saya tadi, mana dalil yang Abang yakini di dalam kitab Injil yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Gantian, Bang. Saya belum ada mengatakan konsep itu, Abang sudah lari kemana-mana. Lari ke sana. Baiklah. Baik. Kan Abang takut kan? Oh, enggak takut, Bang. Enggak takut. Karena Anda gini. Coba. Kita habis ini bahas Injil. Ayat yang tidak ambigu. Pegang omongan saya. Habis ini kita bahas Injil yang Anda tanyakan. Tapi saya minta dulu, Bang, pengakuan dari Anda. Coba buat pengakuan bahwa Muhammad waktu berumur 0 sampai 39 tahun, dia adalah seorang penyembah berhala. Coba buat pengakuan dulu. Pengakuan seperti apa? Udah repot kayak begini, Mas. Bang, tadi Anda mengakui bahwa Muhammad pergi ke Ka'bah juga bersama dengan kaumnya, betul tidak? Ya. Oke, berarti Muhammad juga termasuk orang-orang yang menyembah berhala, betul? Sebelum Nabi Muhammad, kepercayaan terhadap Allah itu sudah ada. Contohnya di zaman Nabi Musa. Bukan itu yang saya tanya, Bang. Muhammad pergi kemana, Bang, kalau dia beribadah? Iya, karena belum ada masjid. Oke, dia ke menyembah itulah. Menyembah berhala. Ya. Oke, baik. Anda mengakui bahwa Muhammad penyembah berhala ya. Coba buat pengakuan sendiri, Bang. Saya Imam Fama Sobirin. Saya Imam Fama Sobirin. Ya, saya Imam Fama Sobirin mengakui
bahwasanya Nabi itu menyembah berhala. Oke, Terima kasih. selesai. Silakan Oke, Anda lanjut tanya kita kepada saya. bahas Injil. Silakan. Yang masalah Injil. Silakan. Apa yang Anda Ya, tanyakan tadi, soal kalau Injil? di dalam kitab kan ada contoh la ilaha illallah. Nah, kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan Bang, Injil Nah, itu Bang. kan ada. Lupakan itu Bang, lupakan itu. Loh, Anda sudah oke, mengakui ini bahwa maksudnya kita- Anda sudah mengakui Bang. dia penyembah berhala Bang. Sudah cukup Bang. Artinya itu sudah Gini, Bang. menjadi dasar ke teman-teman Anda. Anda santri loh ini. Anda bukan orang sembarangan. Ya. Anda nyantri berapa tahun? Saya paham. Iya, saya paham Bang. Gini yo. Sebentar, Ini Anda konteksnya nyantri tadi, sebentar Bang. Anda nyantri berapa tahun? saya tinggalnya di pondok sekarang dari umur saya baru lahir sampai sekarang. Cuman saya waktu itu ke Kediri 4 tahun. Baik. Coba bacakan Hmm. satu surat yang sulit. Coba bacakan surat ayat kursi. Coba. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lanjut. La ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Oke. Kenapa, Bang? Anda mengakui Muhammad penyembah berhala pada waktu itu? Lah, kok konteksnya ke sana kan tidak kita bahas Injil tadi, Bang. Iya, sebentar. Anda Kenapa kok mengakui dibalik bahwa lagi? Muhammad penyembah berhala pada waktu umur 0 sampai 39? Ya. Baik, terima kasih. Sekarang tanyakan kepada saya soal Injil tadi. Silakan. Nah, jadi gini, Silakan. di mana ayat Injil yang mengatakan bahwasanya Yesus itu mengaku Tuhan atau sembahlah aku yang tidak ambigu, bukan Baik. kalimat-kalimat yang gimana, Baik. Bang? Coba Baik. sebutkan ayatnya. Saya akan tunjukkan kepada Anda satu ayat. Abang ada Injil di situ, Bang? Nggak ada, saya nggak ada Injil. Saya nggak Pantesan ngikut Anda masih Injil. jadi orang Islam. Baik. Ya makanya coba. Bang, di dalam Al-Quran Anda itu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil. Kenapa Anda masih jadi orang Kemudian Islam? kalau Karena kita Anda tidak percaya Injil yang disuruh Al-Quran beriman kepadanya. Gini, Bang. Sekarang gini, di mana acuan pedoman hidup kita yang di setiap masa itu berubah-ubah. Hanya Baik. kitab Al-Quran Anda yang tidak bertanya berubah, kepada Bang. saya ya, soal di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. Baik. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang 13 ayat 13 ya Bang ya. Saya balikan. Nanti bacakan kamera artinya, saya. Bang ya. Ya karena kita orang Indonesia Bang, kita pasti Ya. membaca yang kita tahu. Masa kita mau baca yang nggak kita Ya, makanya tahu? dibacakan. Saya bacakan. Saya balikan dulu kamera saya. Oke. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Jadi 13 ya Bang ya. Coba Anda baca. Kamu atau biar kita nggak kehilangan Kamu konteks, menyebut kita baca aku. 12-nya dulu ya. Kemudian sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu akan apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu pengakuannya. Ya, ini pengakuan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kamu minta itu kan, di mana Yesus mengaku Tuhan kan? Ini ayatnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini yakin tidak diubah-ubah, Bang? Maksudnya diubah gimana? Saya balikin dulu kamera saya. Gini, karena banyak Injil itu kan kita mendengar versinya banyak macamnya, ada yang berubah-ubah ayatnya seperti itu. Oke, yang berubah di mana? Nah, contohnya aja ada Injil Barnabas. Ambal bisa jelaskan enggak kenapa ada Injil-Injil macam-macam jenisnya? Bang, Injil Barnabas itu Bang, yang kalian omong-omong itu adalah Injil palsu yang dibuat tahun 1600 sekian. Yang ditulis oleh penulis sebenarnya itu namanya Mustafa. Itu Injil sudah dibongkar bahwa itu adalah Injil palsu KW-KW. Nah, yang abang baca ini, abang
bisa yakinin nggak itu ayatnya nggak ada yang berubah? Iya, justru kan Anda kan yang ingin membantah. Makanya harusnya dari Anda. Masa jadi saya yang membuktikan? Bang, saya kasih ini ya, ilmu di dalam sebuah pengadilan ya Bang ya. Gini. Barang siapa yang membuktikan bahwa seseorang bersalah, orang itulah yang harus membuktikan bahwa dia bersalah. Contoh gini Bang. Kamu nuduh saya maling mangga. Oke? Maka yang harus membuktikan bahwa saya maling mangga, kamu atau saya? Saya. Iyalah, masa jadi saya yang buktikan saya maling mangga? Ada-ada saja kamu. Kamu menuduh saya maling mangga, lalu saya suruh membuktikan diri saya bahwa saya maling mangga. Gimana logika berpikirmu? Enggak, gini Bang. Kita di sini kan tadi mendiskusikan, Abang juga nanyain saya mengenai masalah Al-Qur'an. Kan seperti itu. Ya enggak Bang? Tadi Anda bertanya kepada saya, di mana Yesus mengaku Tuhan? Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Lalu, apalagi pertanyaanmu selanjutnya? Nah, jadi gini Bang, di sini tadi saya coba memperjelas argumen saya di sini. Kan yang saya sering dengar tadi, itu Abang tuh sering menyalahkan agama Islam. Kan konteksnya seperti itu. Nah, yang saya ketahui di dalam Injil itu nggak ada mengaku bahwasanya Yesus itu mengakui untuk disebut Tuhan. Yang saya ketahui, karena apa? Saya nggak fokus mempelajari Injil. Jadi setelah saya tunjuk tadi Bang, setelah saya tunjuk tadi ada nggak? Gini dulu, bentar dulu Bang. Silakan. Yang saya tahu selama ini seperti itu, ya kan? Nah, terus kemudian Abang menyalahkan masalah tentang Islam. Nah, kita mendiskusikan Islam apa yang salah seperti itu. Nah, saya tanya di Kristen ada nggak menyebutkan Tuhannya? Nah, Abang bilang ada. Berarti di situ ada cerita yang dibuat-buat kan seperti itu. Artinya saya ingin memastikan di situ. Karena ada yang mengatakan Injil itu tidak ada mengatakan Yesus itu Tuhan atau sembahlah aku. Seperti itu Bang. Makanya saya bilang Bang, Anda ini hanya kata orang. Bang, dengerin saya. Menurut Anda, orang yang bijaksana itu, hakim yang bijaksana itu adalah yang hanya kata orang atau karena dia betul-betul memeriksa dengan seksama? Abang pahami nggak konteks saya di awal? Saya ingin berdiskusi. Bang, apa yang saya tidak coba tahu, dengerin saya dulu ya, Bang Imam. Sebentar Bang, ya. Di sini bukan untuk mendebat ya tadi ya Bang ya. Iya, tadi kan Anda berkata kepada saya bahwa kata orang saya dengar selama makanya, ini. Di sini bener Bang, gini Bang. Bang, kalau Abang ngomong terus itu namanya, Bang, Abang cobalah, janganlah coba ngomong terus dulu Bang, coba. Abang nggak ngomong terus. Bukan, saya ini ngomong terus karena saya sudah tunjukin dalilnya. Sementara Anda ngomong terus, karena kata orang. Dalil. Nah, saya juga sudah nunjukin dalil. Sekarang gitu, coba kita compare. Abang nyalahin saya misalnya di Islam nggak benar misalnya. Itu di mana yang di acuan kita sebagai pedoman hidup itu Al-Qur'an, yang salah yang mana? Baik. Coba gantian gitu deh. Baik, sebelum ke situ, Bang ya. Baik, sebelum ke situ, saya kasih tahu Anda. Gini. Anda tidak pernah membaca Injil. Betul? Iya, benar. Bahkan jangankan membaca. Bang, jangan dengar dulu saya ngomong. Dengar dulu. Ya. Anda tidak pernah baca Injil. Jangankan baca. Ya. Anda punya saja enggak. Betul. Berarti Anda selama ini cuma dengar katanya. Pantas nggak Bang terus Anda menghakimi sesuatu berdasarkan katanya? Bijaksanakah Anda menghakimi, menyimpulkan sesuatu hanya katanya? Yang menghakimi siapa Bang? Konteks menghakimi itu karena Anda tadi berkata di dalam Injil, nah hilang dia. Teman-teman, ini berlaku kepada semua orang, bukan hanya kepada yang Islam ataupun kepada yang Kristen, terhadap semuanya. Janganlah kita itu mengatakan sesuatu kalau selama ini cuman katanya. Katanya loh. Periksa dulu.
Kamu itu nggak boleh ngomentarin Injil, kamu nggak boleh ngomong tentang Injil, sementara Injil itu nggak pernah kau buka seumur hidupmu, sentuh saja kau tak pernah. Sama dengan sebaliknya, kau nggak pantas ngomongin Quran. Pantas nggak kau ngomongin Quran, isinya saja tidak pernah kau buka. Lu banyak seperti itu. Marilah kita jadi orang yang betul-betul punya hikmat, betul-betul orang yang mau bijak. Kamu mau ngomentarin Quran, sementara Quran aja nggak pernah kau pegang seumur hidupmu, kau mau komentar-komentarin? Gimana sih? Ayo kita ini coba. Kalau kamu ngomong sesuatu, setidak-tidaknya kamu udah pelajarin sesuatu itu. Jangan kau buka mulutmu mengatakan sesuatu kalau kau sendiri tidak pernah sentuh. Tidak pernah kau baca, tidak pernah kau pelajari. Itu loh. Ini banyak terjadi seperti itu ini. Miris ya, miris.